wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Arif Fatah. Saya sebagai pembina Penggalang Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hidayati SPDI sebagai pembina Penggalang Putri. Baik, di sini kami dari kelompok 3 Pramuka akan mewawancarai Ibu dan pembina Pramuka di sini. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Fitriani Dingsi. Saya belajar dari Sega. Saya Rian Bayi. Saya memiliki di Semarang. Saya dengan Diksi Sega. Baik, langsung saja kita mulai wawancaranya, yaitu yang pertama di nama Bella. Bella, pertanyaan pertama Bu, sejak kapan selaku dimulai Pramuka itu Kalau untuk Pramuka sudah lama sekali, tapi sempat vakum. Kemudian diaktifkan kembali dan menjadi ekstrakurikuler itu sekitar tahun 2019. Karena COVID, 2 tahun dia tidak kita adakan. Setelah 2023 kita aktifkan. Pertanyaan selanjutnya, tujuan utama dari dirinya Pramuka itu selain Ya, kalau dikaitkan dengan visi misi sekolah, yang jelas menanamkan sikap kepemimpinan, sikap rasa tanggung jawab, kemudian sikap supaya bisa bersosialisasi. Jadi tidak menambahi, sebetulnya diadakannya Pramuka di sekolah ini, kita kembali ke tujuan awal dari Pramuka, itu pembentukan karakter. Tadi ya, karakter yang bagaimana yang disampaikan oleh budaya tadi, disiplin, bertanggung jawab, bersama. Pertanyaan selanjutnya Kak, dan Bu, sejak pertemuan itu apa saja sih kegiatan yang wajib dilakukan? Mungkin seperti sekretaris. Kalau dalam setiap pertemuan di jadwal rutin latihan, yang pertama itu apa ya? Biasanya kan mungkin ada upacara, mungkin karena kita mengenal di lapangan gitu kan, dan kita dari menyampaikan arahan kepada anak-anak. Kita membuka latihan tempat baru masuk ke latihan rutin. Nah, latihan rutinnya sendiri beda. Pertama kita mengenalkan namanya dari format pramuka, dari satya agama, untuk Penggalang gitu kan. Mereka menghafal, itu nanti minggu depannya kita ulangi. Jadi mereka cuma 1 minggu, minggu depannya ganti, mereka pasti lupa. Kita lanjutkan di kelas step by step biar mereka menghafal dan ditanamkan dalam diri mereka juga. Nah, untuk yang kegiatan yang nggak inti itu, yang intinya ini gimana nih? Pertemuan pertama kan itu dulu. Akhirnya misalkan materi itu simpul. Terus materi pertemuan selanjutnya itu cara mengikat bendera. Oh, ini ya kita ada praktik gitu ya. Kalau untuk di kali kemari mungkin semua sih sebenarnya. Pertama kita teori, nanti kita praktik, tapi di setiap pertemuan ada diskusi dengan SD kemudian itu terlalu jenuh gitu kan. Tapi memang apa nanti di akhir penutupan kita bawa mereka bernyanyi atau di Kalau manfaat kalau saya melihat sejauh ini untuk menanamkan rasa tanggung jawab. Jadi kalau saya melihat itu ya, walaupun ada yang istilahnya belum dia 100% tanggung jawab gitu ya, seperti sampah jajanan yang mereka makan itu udah dibuang pada tempatnya, seperti itu. Terus kalau misalnya dia pakai apa-apa dikembalikan gitu. Jadi rasa tanggung jawab itu sudah ada, dan kepemimpinan juga sudah mulai muncul di diri mereka. Jadi istilahnya kita nggak payah lagi ngitungnya. Jadi sudah tahu dia, oh kalau kami berarti habis ini nih, nanti kalau pagi-pagi itu baris, nanti habis kalau istirahat itu nggak boleh main di kelas main bola gitu. Jadi sudah hafal. Walaupun ada juga yang anak-anak yang belum seperti itu, karena kan berbeda-beda setiap anak ada. kan ya kegiatan Pramuka itu emang kadang berjalan di pelajaran, tapi kadang bukan ada tantangan sendiri gitu. Jadi saya menanya sama ibu apakah tantangan terbesar apa yang dialami di sekolah ini dalam kegiatan Pramuka? kalau untuk tantangannya sendiri ini sebenarnya dari segi minat anak-anak itu yang nggak bisa kita rasakan, karena dari sini kan Pramukanya wajib SD dan 4, 5, 6 dan SMP juga termasuk, tapi mereka ke Pramuka
aktif yang memang kita siapkan untuk nanti ke depan ketika ada perlombaan mereka yang akan kita kirim pun begitu juga di SD. Jadi setelah pramuka wajib ini kita pasti akan mencari kan siapa nih yang memang betul-betul berminat di pramukaan, akan kita tarik ke pramuka inti. Jadi di pramuka inti pun kalau ada kelas 3 atau nanti akan tamat, jadi sudah ada regenerasinya akan lanjutkan PK di sini. Satu lagi tantangannya dari jumlah ya, dari jumlah peserta didik dibandingkan dengan jumlah tenaga pengajar. Mungkin kurang efisien jika satu orang pemateri itu harus menangani kurang lebih 40 sampai 50 orang. Itu tantangan tentunya. Tapi alhamdulillah saya juga terbantu dengan orang-orang IT yang bisa membantu mengkoordinir adik-adik mereka yang istri. Jadi tentang minat kan udah hal umum ya Kak, misal ada SD yang kurang berminat gitu untuk pramuka. Jadi tanggapan kakak ini gimana biar siswa ini bisa semangat untuk mengikuti kegiatan? Ya itu kalau kakak ini itu kan nanti setelah materi dia buat games atau dia buat kayak apa namanya semacam ice breaking lah gitu. Jadi anak yang nggak suka dengan pramuka yang baris-baris dan segala macamnya ketika ice breaking dia semangat gitu. Paling kuat kan suaranya kan nangis ya. Iya betul. Menambah daya tarik siswa untuk Ya. untuk selanjutnya apakah harapan kakak terima untuk ekstrakurikuler pramuka ini dan adakah rencana pengembangan atau inovasi pramuka dalam program? Kalau untuk harapan sendiri sih kedepannya ya mudah-mudahan pramuka kita lebih bisa berkontribusi banyak untuk sekolah melalui tentu prestasi dan juga hal lainnya lah gitu kan. Jadi mulai mungkin sekarang kita udah mulai dalam step itu kita keluar mengikuti perlombaan di mana yang ada Kota Medan bahkan kita se Sumatera Utara walaupun rasanya kita di Kota Medan tapi sekalian se Sumatera Utara gitu ada yang itu juga kemarin ikut perlombaan situ kita ikuti kegiatan itu. Alhamdulillah beberapa kali kita sudah bawa pulang piala dari perlombaan itu dan kedepannya juga tentu untuk di kegiatan penggalang nggak cuma sekedar lomba, nggak cuma sekedar latihan biasa, ada banyak event-event besar skala nasional yang kalau untuk penggalangan penggalang itu ada dua. Pertama ada jambore nasional dan yang kedua ada lomba tingkat. Jambore ini itu dia pertemuan untuk tidak tadi kecamatan dari sekolah kecamatan ya kan, cabang Kota Medan atau tingkat kabupaten kota daerah ke provinsi Sumatera Utara dan juga nasional. Nah harapannya tentu salah satu anak-anak kita ini mudah-mudahan kalau tim mereka dan kemampuan mereka bisa mengikuti event tersebut mungkin bahkan sampai ke skala nasional, karena saya pun salah satu alumni dari event nasional dan Jambore nasional tahun 2016. Jadi saya pengen adik-adik saya ini bisa merasakan apa yang saya rasakan, jadi tidak cuma sekedar saya cerita. Dan nah itu juga salah satu cara saya biar mereka ini bisa terus tertarik ikut pramuka dan bisa tetap bertani pramuka. Ya saya jelaskan, nah, saya ceritakan ke mereka kegiatan nasional ini pengalaman saya sama berpramuka, karena saya berpramuka juga dari SMP di sini juga kan dari tahun 2012 udah mulai, tapi usia SMP kan, tapi yang SD mulai dari 2018 ya. Saya cerita sama adik-adik dulu kakak 2016 ikut nasional di sini ketemu sama pramuka Papua dari Papua, ketemu sama pramuka dari Malaysia, dari Thailand, pramuka Diogo. Jadi itu bukan kita cuma latihan ini cuma sekedar di sekolah, kita dalam sekolah, kita di Kota Medan, enggak. Pramuka ini luas. Sebenarnya itu dia tadi. Sebenarnya dengan kedatangan kalian seperti ini ke sini itu membuat motivasi tersendiri buat mereka. Oh, ternyata pramuka itu bukan di sekolah kami, oh sampai ke mahasiswa ya gitu. Makanya saya sangat bersyukur, saya senang kali banget saya welcome gitu kan, karena kami pun lagi berbenah diri supaya ke depannya pramuka kami lebih berkembang, ya tetap mengedepankan nilai-nilai pramuka tapi tetap disesuaikan lah dengan perkembangan zaman sekarang. Berarti dari tahap tradisional menuju modern. Iya. Tapi tetap tidak menghilangkan nilai-nilai tradisional. Selanjutnya mengenai pertanyaan SKU dan TKU ini Kak, bagaimana sih cara pendapatan? Nah untuk SKU dan TKU itu kan pasti akan melalui proses gitu kan. Untuk mendapatkan TKU dan catatan umum kalau untuk diberikan penggalangan kan ada ramu lagi terap ya kan, dengan syarat harus dimiliki SKU. Nah untuk pramuka wajib sendiri mungkin kalau kita tekankan untuk mengisi SKU karena kita masih
fokus memberikan materi dasar. Nah, tapi untuk yang pramuka inti sudah kita tekankan isi SKU biar bisa mendapatkan TKU. Untuk mengisi SKU mereka juga mereka harus belajar syaratnya gitu kan. Contoh misalnya bisa berenang, contoh ya kan. Praktek mereka harus bisa berenang. Kita pergi ke kolam renang gitu kan. Sudah berkemah 3 hari 2 malam. Kita berkemah 3 hari 2 malam. Kita ikut lomba atau kita memang mengadakan perkemahan sendiri selama 3 hari 2 malam. Jadi ya untuk yang wajib belum terlalu kita tekankan di sini untuk mengisi SKU, tapi kita sosialisasikan untuk beli SKU itu jadi biar tahu apa itu SKU. Tapi yang inti sudah kita tekankan untuk membeli SKU dan mengisinya, karena kan mereka akan berkegiatan di luar gitu kan. Jadi kak, kita nanti kadang banyak pramuka jahil ya kan, kak ini apa kak ditanya, atau pembina-pembinanya dek ini apa dek. Zaman sekarang nggak tahu, saya banyak pramuka yang menggunakan tempelan ketika ditanya dek ini apa, dia nggak tahu. Saya lama juga ada saya gitu ya kan. Jadi melalui proses, nanti kalau ditanya orang dek ini apa, ini namanya ini kak, misalnya P1 kalau untuk TKU Penggalang kami, ini apa namanya dek ini, kamu kak TKU Penggalang, isinya cemana, cuman bisa dapetin ininya. Ada pernah yang jawab, tinggal pilih aja kak di tokonya, pernah. Saya kan nggak mau ada saya gitu ya kan, saya ditanya siapa pembinanya, saya jelaskan nama anak. Jadi untuk dapetin TKU ini kalian harus misi ini SKU, syarat percakapan umum. Dan ini tengok ada berapa poin ya, ada 3 poin. Ada poin agama, boleh kalian isi sama guru agama. Ada materi olahraga, silakan isi sama guru olahraga. Yang pramuka diisi sama guru pramuka, pembina pramuka. Untuk yang umum-umum silakan kalian isi sama gurunya masing-masing, boleh sama pembina pramukanya pas latihan itu juga boleh. Jadi sudah dapat kami terima sebelum saya dan ibu. Di sini kami mengucapkan terima kasih. Saya keluarga dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada ibu dan juga kakak yang sudah menjawab pertanyaan dari kami. Yang cukup sekian wawancara dari kami. Kami terima kasih.